warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Jadi kita akan melanjutkan sifat-sifat turunan yang sudah dibahas pada pertemuan pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas sifat 1 sampai 4, maka pada pertemuan kali ini kita melanjutkan untuk membahas sifat yang kelima. Untuk sifat yang kelima ini berbunyi jika fx ini berbentuk ux pangkat n, jadi dalam fungsi fx ini terdapat fungsi lagi yang dipangkatkan dengan n, maka turunannya itu menjadi f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n dikurang 1 dikali u aksen x. Untuk sifat ini disebut juga dengan aturan rantai. Jadi kalau aturan rantai, jika fungsi fx-nya itu dinyatakan dengan y sama dengan f ux, maka untuk mencari turunan pertama dari fungsi y ini bisa kamu tuliskan menjadi dy per dx. Ini sama juga dengan f aksen simbolnya. Itu bisa kamu cari dengan menggunakan rumus dy per du, artinya turunan fungsi y terhadap fungsi u dilanjutkan dikali du per dx, atau turunan dari fungsi u terhadap fungsi x. Jadi di sini untuk fungsinya kamu misalkan terlebih dahulu, jadi harus ada u-nya. Kemudian ada 2 kali penurunan. Yang pertama dy per du, berarti fungsi y diturunkan terhadap u yang ada u-nya saja yang diturunkan, dan du per dx, fungsi u yang diturunkan adalah yang memiliki variabel x. Oke, kita bahas contoh soalnya. Ini misalkan turunan yang mau kita tentukan itu adalah berbentuk 3x tambah 2 pangkat 5. Maka dari rumus dari soal ini kamu misalkan terlebih dahulu yang mana merupakan u. Jadi suatu fungsi di dalamnya ada fungsi lagi yang harus dipangkatkan. Ini kalau kalian mau mencari turunannya dengan menggunakan rumus dasar turunan, berarti kamu harus mengalihkan fungsi tersebut, yaitu 3x tambah 2 sebanyak 5 kali. Jadi 3x tambah 2 dikali 3x tambah 2 dikali 3x tambah 2 sampai 5 kali pengalihan. Jika kalian merasa tidak sanggup untuk mengalihkan, maka kalian bisa menggunakan metode aturan rantai, yaitu dengan cara memisalkan. Misalkan ux itu kita ambil fungsi yang akan dipangkatkan ini, yaitu 3x ditambah 2. Kemudian aturan rantai tersebut berarti tadi rumusnya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Untuk u ini kita cari turunannya terlebih dahulu. Berarti du per dx artinya turunan fungsi u terhadap fungsi x, jadi yang diturunkan adalah 3x tambah 2. Artinya yang ada variabel x-nya saja yang perlu kamu tuliskan sebagai hasil turunannya, sedangkan konstanta itu kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi kalau 2 ini tidak perlu kamu tuliskan hasil turunannya karena pasti 0. Jadi yang kita turunkan hanya 3x. Turunan 3x adalah 3. Jadi kalau hanya x yang diturunkan, berarti kamu tinggal menuliskan koefisiennya saja. Jadi kalau 3x maka turunannya 3. Kalau x turunannya berarti 1. Sekarang kita tinggal menggunakan rumus. Di sini karena sudah dimisalkan ux-nya adalah 3x tambah 2, berarti fungsi tersebut yaitu fx sama dengan 3x ditambah 2 pangkat 5.
Ini kita ganti. 3X tambah 2-nya kan sudah diganti dengan U. Berarti U-nya berpangkat 5. Maka bentuk Fx-nya menjadi U pangkat 5. Di sini Fx-nya. Jadi U pangkat 5. Sekarang kita tinggal menggunakan rumus dy per du dikali du per dx. dy per du. dy per du berarti fungsi y diturunkan adalah yang memiliki variabel u-nya. Fungsi y itu yaitu fx. Fx-nya itu kan u pangkat 5. Ini bisa ditulis y sama dengan u pangkat 5. Berarti yang diturunkan adalah u pangkat 5 ini. Turunannya 5 dikali u pangkatnya berkurang 1. Dari 5 berkurang 1 jadi 4. Dikali du per dx. du per dx ini kan sudah kita peroleh, yaitu ini nilainya 3. Jadi kali 3 lagi. Maka hasilnya menjadi 5 kali 3 15 u pangkat 4. Kalau sudah dapat turunannya, ini kan tadi kita misalkan sebagai u, kembalikan lagi u-nya dengan fungsi 3x ditambah 2 pangkat 4. Jadi kalau kamu menggunakan aturan rantai mau pangkat 100 pun pasti bisa kamu turunkan. Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini fungsinya sudah sedikit kompleks karena sudah ada perpangkatan dan perkalian. Jadi tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 2x tambah 3 pangkat 6 dikali 5x tambah 4. Jadi kamu menggunakan dua rumus, yaitu rumus perkalian dan rumus aturan rantai. Aturan rantai yang mana yang menggunakan rumus aturan rantai? Yaitu untuk mencari turunan dari 2x dikurang 3 pangkat 6. Oke, jadi fungsi y sama dengan 2x dikurang 3 pangkat 6. Ini kita misalkan sebagai u. Ya, karena di sini sudah misalkan sebagai u, maka untuk mencari u aksennya, ini ibu menggunakan cara langsung saja. Jadi tidak lagi menuliskan dy per du dikali du per dx itu. Tapi yang kita gunakan adalah sifat yang kelima, yaitu pangkatnya kamu turunkan terlebih dahulu, yaitu 6 dikali 2x dikurang 3 pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 5, kemudian dikali turunan dari 2x dikurang 3. Ingat, yang diturunkan hanyalah yang memiliki variabel x-nya saja, yaitu 2x. Turunan dari 2x adalah 2. Ini bisa dikali 6 dikali 2 menjadi 12, 2x dikurang 3 pangkat 5. Turunan dari u-nya sudah kita peroleh. Sekarang kita lanjutkan untuk memisahkan v-nya. V itu berarti 5x ditambah 4. Karena tidak ada pangkat, langsung diturunkan. Ini kan tidak ada pangkatnya fungsinya. Berarti langsung diturunkan turunan dari 5x, yaitu 5. Sekarang kita menggunakan rumus perkalian. Hafalkan rumusnya, yaitu u aksen x dikali v ditambah u dikali v aksen x. Jadi kalau rumus perkalian ini bersilangan. U aksen dikali V, dilanjutkan U dikali
V aksen. Sekarang tinggal kamu tuliskan turunannya dan fungsinya. Untuk U aksen berarti diganti dengan 12 2x dikurang 3 pangkat 5 dikali V-nya 5x ditambah 4 ditambah U yaitu 2x dikurang 3 pangkat 6 dikali V aksennya adalah 5. Untuk fungsi ini sudah selesai sebenarnya untuk mencari turunannya. Tapi masih bisa kita ubah ke dalam bentuk yang sederhana. Karena di sini 2x dikurang 3 pada sisi sebelah kiri ini memiliki pangkat 5 dan pada sisi sebelah kanan memiliki pangkat 6. Jadi kalau pangkat 6 ini sama juga dengan pangkat 5 dikali ditambah 1 atau 2x dikurang 3 pangkat 5 dikali 2x dikurang 3. Nah ini kita jabarkan terlebih dahulu. 2x dikurang 3 pangkat 6 dijabarkan menjadi 2x dikurang 3 pangkat 5 dikali 2x dikurang 3. Jadi pangkat 6 itu bisa kamu tuliskan 5 tambah 1. Ini kan 1. Pada fungsi tersebut memiliki variabel yang sama, bilangan penyusun yang sama, yaitu 2x kurang 3 pangkat 5. Di sini juga ada 2x dikurang 3 pangkat 5. Maka bisa kamu tuliskan ke depan. Kita gunakan rumus distributif. Ingat sifat distributif? Kalau ada A kali C ditambah A kali D, maka bisa kamu tuliskan ini karena sama-sama A, ada A, berarti A-nya bisa dituliskan dalam kurung C tambah D. Maka kita akan mengubah fungsi aljabar ini dengan menggunakan sifat tersebut. Jadi yang sama kamu tuliskan, keluarkan. Berarti kita menuliskan sisanya, itu 12 5x ditambah 4. Ini tuliskan 12 5x ditambah 4. Selanjutnya ditambah, jadi untuk di sebelah kanannya 5-nya bisa dituliskan di depan, 2x dikurang 3. Ya, selanjutnya kamu tinggal menjumlahkan saja. Ini karena berpangkat 1, 12-nya ini kan pangkat 1. 5x tambah 4 juga berpangkat 1, berarti ini bisa kamu kalikan. 12 kali 5x 60x, 12 dikali 4 48. Di sisi sebelah kiri sudah selesai, berarti kita lanjutkan sebelah kanannya. Ini juga sama, bisa dikalikan. 5 dikali 2x yaitu 10x, dan 5 dikali negatif 3 itu adalah negatif 15. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan variabel yang sama. 60x ditambah 10x hasilnya 70x, 48 dikurang 15 hasilnya adalah 30. Ya, maka bentuk ini adalah bentuk yang sederhana dari bentuk yang turunannya di atasnya. Ada kalanya kalian diminta untuk menyelesaikan sampai pada bentuk
paling sederhana ini. Oke, jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Kita sudah membahas tentang sifat 1 sampai 5, aturan rantai sampai ke aturan rantai. Berarti kalian tinggal memperdalam lagi, dan ingat KD kedua ini sudah selesai. Berarti hanya sampai pada operasi ya, operasi turunan. Berarti kita akan ulangan pada pertemuan berikutnya. See you next time.